Kenalin diri kalian dulu dong. Nama, umur, pekerjaan, status mungkin. Hai, namaku Tiffany. Namaku Antoni, asli Surabaya, usia 31 tahun. Sekarang saya sudah menikah dan memiliki satu anak. Pekerjaan saya wira swasta. Namaku Velita, umurku 25 tahun, pekerjaanku adalah sebagai dokter gigi. Pekerjaanku karyawan swasta, statusku saat ini sedang berpasangan dan umurku 26 tahun. Gue Bram, karyawan swasta di rumah sakit, statusnya masih single, umurnya 30 tahun. Halo, aku Lydia, pekerjaan wira swasta, umur 27 tahun, sudah menikah. Halo, namaku Yohan Zainata, usiaku 27 tahun. Nama saya Emir. Pekerjaan wira swasta. Usia saya 40 tahun. Nama saya Roni. Saya bekerja sebagai staf labo di salah satu universitas di Surabaya. Saya berumur 23 tahun dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan kepada saya. Kalian pada tahu nggak sih tentang quarter life crisis? Tahu. Tahu sih tentang quarter life crisis. Saya jawab tahu. Saya tahu. Tahu sih. Ya, aku tahu kurang lebihnya quarter life crisis karena usiaku juga sudah di atas 25. Ini adalah suatu krisis yang dialami orang-orang muda yang barusan menginjak usia 25 tahunan. Kondisi di mana seseorang itu tidak percaya diri, khususnya terhadap pekerjaan, masa depan, terus perjodohan. Mengalami keadaan yang membuat dirinya gelisah, ketakutan, khawatir masa depan dan tujuan hidupnya yang akan datang. Masa-masa di mana kita ini galau akan tujuan hidup kita, akan karir kita di masa depan. Ataupun tentang cita-cita yang mungkin sampai saat ini belum dicapai. Dan mungkin saat sekarang bingung mana dulu yang harus diselesaikan. Salah satu faktor quarter life crisis itu kan banyaknya permunculan stereotip tuh. Kira-kira kalian punya nggak sih stereotip yang menghantui gitu? Atau gini dulu deh, tahu nggak sih stereotip itu apaan? Stereotip. Sebenarnya pernah dengar, cuma mungkin kurang familiar di kupingku. Tahu? Stereotip itu bagaimana cara pandang seseorang terhadap orang lain. Jadi labeling orang-orang tentang diri kita. Tahu. Stereotip itu hal yang jelek tentang kita. Stereotip itu pandangan terhadap suatu keyakinan, khususnya kelompok ya, yang bisa mewakilkan penilaian seseorang. Biasanya penilaian itu bisa negatif, bisa positif. Dan biasanya mereka yang stereotyping itu membandingkan kita, labeling diri kita dengan pandangan netizen kebanyakan. Nah, definisi stereotip kurang lebih lah ya. Kalau C sendiri punya gak sih stereotip yang melekat gitu? Punya. Jadi dulu aku ini sering dianggap kalau anak paling kecil itu adalah anak yang manja. Terus aku juga dinilai sama teman-teman kalau mataku ini adalah mata yang sipit, jadi pasti orangnya judes. Ya enggak ya? Misalnya kalau matamu sipit, kamu Chinese. Kayaknya sih ada. Mungkin Seorang ko Antoni nih, ada nggak stereotip yang melekat kok? Ya, yang saya tahu sih stereotip terhadap diri saya ketika saya TK, SD, SMP, maupun sampai SMA, saya menjadi anak yang paling tinggi di sekolah. Otomatis, untuk menjadi anak yang paling tinggi mungkin kesannya menyeramkan, terus suka berantem. Kemudian berikutnya, ketika kuliah, saya juga mendapat stereotip atau julukan lebay karena banyak tugas yang saya dapat nilai bagus dan saya kerjakan dengan perfect. Jadi di mana aku adalah pria yang katanya memiliki sifat keibuan, yang care, yang baperan. Ya memang baperan sih dasarnya. jadi ada dua hal yang aku nggak yakin sih ini termasuk stereotip atau enggak.
Jadi yang pertama adalah aku tuh suka dianggap sebagai anak yang manja karena kondisi orang tuaku. Terus anak yang mungkin berduit. Lalu yang kedua adalah dicap sebagai dokter gigi itu adalah pekerjaan yang mudah, yang pasti. Cewek yang bekerja tapi kurang bisa masak, kayak gitu. Itu lumayan identik sama diriku. Oke. Mau klarifikasi nggak sih yang sebenarnya itu gimana? Ya, kalau yang tadi saya mendapat julukan anak yang paling tinggi, menyeramkan, dan suka berantem itu salah. Karena buat teman-teman yang udah kenal saya malah orangnya lebih suka menolong. Stereotip tentang diriku tuh pasti salah, karena dari dulu waktu aku kecil orang tuaku tuh selalu memperlakukan semua anaknya itu secara adil. Jadi nggak ada yang anak yang paling dimanja. Cewek pekerja yang kurang bisa masak itu bukan jadi satu hal yang perlu dipermasalahkan, karena tidak harus semua cewek itu bisa masak. Biasanya kan orang selalu beranggapan loh cewek harusnya bisa masak, kayak gitu. Dan untuk orang yang bermata sipit itu nggak selalu judes. Bagi teman-teman yang kenal aku pasti tahu kalau aku orangnya baik. Kemudian yang kedua, tadi yang teman-teman saya kuliah bilang saya ini lebay. Ya kalau menurut saya tergantung, kalau pas lagi saya mood, ya saya kerjakan dengan maksimal. Kalau tidak mood ya saya nggak maksimal. Tapi menurutku nggak harus, karena kedepannya cewek nggak cuma harus pintar masak aja, tapi asal mereka bisa bekerja, bisa cari uang, bisa sayang sama keluarganya, itu menurutku akan lebih penting daripada harus bisa masak. Misalnya kayak kamu kan orang Chinese, berarti kamu pasti bisa matematika, bisa bahasa Mandarin. Kalau misalnya kita nggak bisa atau kita nggak sampai level yang stereotip itu kan bisa membuat orang itu menjadi depresi, tertekan, kayak banyak orang ngomong seperti itu, dan itu yang nggak baik sih, kayak gitu loh yang nggak baik. Kalau gendut berarti males, wah nggak baik banget itu, kayak gitu tuh sudah not good. Oke, kita ambil real case stereotype. Aku butuh opini kalian nih. Gimana pendapatmu tentang stereotip keharusan married before 30? Mungkin kebanyakan orang emang punya pandangan kalau married di atas umur 30 itu kayak telat married, kayak gitu. Sangat gak setuju ya. Kenapa? Karena umur itu bukan patokan untuk orang dianggap siap atau enggak untuk menikah. Kalau menurutku, menikah itu adalah suatu hal yang kudus. Jadi, pada saat kamu belum siap menikah, menurutku jangan menikah. Menikahlah pada saat kamu sudah yakin bahwa kamu siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Nggak harusan di umur di bawah 30 tahun. Karena menurut gue tuh merit itu adalah suatu yang namanya kesiapan, baik mental, secara jasmani maupun rohani. Bahwa intinya kalau kamu mau menikah atau tidak menikah, betul-betul pertimbangkan. Jangan hanya karena permasalahan waktu atau tekanan, entah orang tua atau orang lain. Jangan hanya karena keterpaksaan. Karena untuk menikah tidak hanya dua orang itu aja, tetapi melibatkan keluarga dari kedua belah pihak. Oke, next. Di usia-usia kita ini kan lagi menyusun masa depan nih. Gimana opinimu tentang mimpi anak yang terkekang oleh orang tua? Menurutku kalau ada anak yang terkekang karena harapan orang tuanya itu, mereka sendiri harus bisa menjelaskan ke orang tua kalau mereka itu bisa sukses dengan apa yang mereka impikan sendiri, nggak harus dengan meneruskan apa yang orang tua mereka mau ke mereka. Bahwa anak itu adalah suatu pribadi yang dibentuk oleh diri mereka sendiri dan oleh lingkungan. Kita misalnya kalau aku jadi orang tua, kayak ya oke lah aku kasih mereka nilai-nilai seperti ini. Tapi mereka mau jadi apa? Mereka mau jadi penyanyi, mau jadi musisi dan sebagainya, itu kayak kembali ke mereka, karena mereka selain dibentuk oleh orang tua juga lingkungan dan pribadi mereka masing-masing. Menurut gue nggak setuju banget anak-anak punya cita-cita yang dikekang oleh orang tua. Pada dasarnya orang tua itu cuma hanya memimpin atau membatasi anak pada sesuai koridornya.
Jadi nggak bisa orang tuanya mendoktrin untuk menjadi apa yang diinginkan orang tuanya. Karena saat ini anak-anak punya visi dan misinya sendiri-sendiri. Yang penting orang tuanya tahu anaknya itu punya kemampuan untuk mencapai dari cita-citanya tersebut. Tiap orang tua di luar sana itu pasti pengen yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi apa yang terbaik menurut orang tua belum tentu sesuai dengan keinginan atau passion anaknya. Bagaimana peran orang tua juga mengarahkan anaknya untuk mencapai cita-cita yang cocok untuk anaknya. Namanya orang tua pasti menyayangi anak-anaknya. Mereka pasti ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, kita kalau jadi anak yang dikekang oleh orang tua, seharusnya kita lebih mikir ke arah situ. Kenapa kok orang tua itu kepengin ini, kepengin itu? Ya itu semua karena mereka pengen yang terbaik untuk anak-anaknya. Kita nggak bisa cuma bicara doang, tapi nggak mendengarkan. Kita juga nggak bisa cuma mendengarkan, tapi kita nggak mengutarakan apa yang memang menjadi keinginan kita. Ya harus saling mendengarkan dan membicarakannya itu saling bergantian dan dengan baik-baik. Baru setelah itu kita bisa nemu jalan tengah, jalan terbaik, baik untuk orang tua maupun untuk anaknya. Halo, nama saya Andri, saya dari Keuskupan Surabaya, belum menikah, 32 tahun. Well, menurut saya kita harus kembali kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber dari segala yang baik, dan Dia yang memberikan kita kehidupan. Dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Karena Tuhanlah sumber jawaban kehidupan kita. Ketika banyak hal yang mungkin saat ini kita alami, kita sedang berbeban berat, kita sedang mengalami pergumulan yang cukup berat dan bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita, ingat bahwa kita memiliki Tuhan. Kita tidak pernah sendiri, kita tinggal datang kepada Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal dalam keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Percayalah bahwa ketika kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Ia akan mendengarkan doa kita dan Dia adalah setia. Dia akan menjawab yang terbaik untuk kebutuhan kita. Karena Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita dibandingkan dengan diri kita sendiri. Mari datang kepada Tuhan, tidak perlu kita berputus asa. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita memiliki Allah yang sungguh baik. Dia akan mendengarkan setiap dari permohonan kita, apalagi ketika itu kita terus naikkan kepada Tuhan. Karena Allah adalah tempat perlindungan bagi kita yang berharap kepadanya. Di dalam Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saat saya membuat renungan ini, secara tidak sengaja terputarlah lagu Kami Perlu Kau Tuhan. Jadi liriknya kurang lebih demikian. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Yang kami tahu hanya Engkau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Dalam lirik lagu barusan ini, kita diingatkan bahwa setiap dari kita, anak-anaknya Tuhan, kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Karena ketika kita berjalan sendiri, kita tidak dapat untuk menghadapi hal-hal yang mungkin selama ini membelenggu diri kita. Hanya Tuhanlah sumber jawaban dan kekuatan bagi kita. Secara tidak sengaja juga, lagu yang barusan saya dengarkan ini ketika saya mempersiapkan renungan ini, ternyata dimedley dengan lagu Satu-satunya yang Kuandalkan. Liriknya demikian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan pemulihku. Dari kejadian ini saya semakin diteguhkan bahwa tidak ada satu hal pun yang luput dari pemeliharaan kasih Tuhan. Hidup kita sejak semula sudah Allah persiapkan sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita sampai dengan saat ini. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Setiap dari kita itu telah dipersiapkan Allah
bahwa kita akan lahir di mana, akan hidup di mana, dan akan menjadi seperti apa. Yang perlu kita lakukan adalah kita bekerja sama dengan Allah, tidak menentang rencana Allah, tapi menerima bahwa semuanya itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita memutuskan, iya, saya mau mengikut Tuhan, maka pada saat itu rencana Tuhan yang sejak semula telah diberikan kepada kita, mulai untuk berlaku di dalam kehidupan kita. Saat kenyataan terlalu pahit untuk dilihat, itulah saat yang tepat untuk kita menutup mata dan berdoa. Saat diri ini tidak kuat menyangga kehidupan, saatnya serahkan semuanya kepada Tuhan. Saat kenyataan tidak sesuai harapan, teruslah berharap, karena harapan yang akan membuat kita terus bersemangat menjalani hidup ini. Ingat, masih ada Tuhan, masih ada harapan, karena hanya Tuhan sumber pengharapan kita. Ada, favorit saya salah satunya adalah Bunda Maria dan Santo Yosef. Pada saat Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel, saat itu Bunda Maria sedang statusnya bertunangan dengan Yusuf. Bayangin, ketika orang sedang melakukan engagement atau pertunangan, apa sih yang seharusnya mereka atau biasa mereka bicarakan? Mungkin mereka akan berencana untuk nanti mempersiapkan pernikahan mereka. Pernikahan seperti apa yang akan mereka lakukan? Kehidupan setelah pernikahan apa yang akan mereka jalani? Mungkin kalau misalkan Bunda Maria dan Santo Yosef disepadankan dengan zaman sekarang, mungkin mereka akan prepare prewednya di mana, kemudian nanti pernikahannya di mana, seperti apa, siapa saja yang diundang, kemudian honeymoon di mana, kehidupan setelah pernikahan seperti apa yang diinginkan, ingin punya berapa anak, etc. dan lain sebagainya. Mungkin itu yang akan dibahas. Tetapi ketika mereka mendapati kabar dari malaikat Gabriel, pada saat itu Maria menerima hal tersebut, apa yang dilakukan Bunda Maria? Bunda Maria menyimpan semua perkara dalam hati dan dia percaya kepada Tuhan. Dan ketika Bunda Maria tetap percaya kepada Tuhan, Bunda Maria nggak protes. Mungkin dalam hati sempat bertanya-tanya kenapa ini terjadi, tapi Bunda Maria menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Dan percayalah, ketika Tuhan mengizinkan segala hal yang dalam kehidupan kita terjadi, sekalipun tidak sesuai dengan rencana kita, Allah setia, Dia akan menggenapi dan Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena itu, pada saat itu Bunda Maria juga mendapat kabar dari malaikat Gabriel bahwa Roh Kudus akan tercurah atasmu, kau akan mendapatkan urapan dari Allah sendiri. Setelah Roh Kudus tercurah, maka Roh Kudus itu yang memampukan Bunda Maria untuk mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi ketika kita mendapati sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita, yang perlu kita lakukan adalah tetap percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, maka Tuhan juga akan memberikan pada kita kekuatan sehingga kita dapat menghadapi hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi itu tadi. Dan bagaimana dengan Santo Yosef? Santo Yosef yang seperti yang kita tahu, ketika mengetahui Bunda Maria sedang mengandung yang dari Roh Kudus, dia bermaksud untuk menceraikan diam-diam. Artinya apa? Santo Yosef ingin supaya tidak tercoreng, nama Bunda Maria tidak tercoreng, tapi dia bermaksud untuk secara diam-diam untuk memisahkan diri dari Bunda Maria. Dan apa yang terjadi ketika Santo Yosef berpikiran seperti itu, di dalam mimpinya dikatakan untuk tetap setia kepada Bunda Maria. Itu yang dilakukan oleh Santo Yosef. Nah, dari sini kita belajar bahwa sebenarnya banyak tokoh di dalam Alkitab itu yang juga mengalami mungkin stereotip, tapi berbeda zamannya dengan kita. Yang mereka lakukan, mereka tetap percaya kepada Tuhan, mereka tetap berharap, mereka tetap mau taat kepada Tuhan, mereka tetap melekat kepada Tuhan, sehingga hal itu yang memampukan mereka untuk boleh menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka pada saat itu. Teman-teman muda sekalian, mungkin banyak dari kita yang hari-hari ini mengalami banyak kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan lain sebagainya. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita memiliki Allah yang luar biasa. Mari terus datang kepada Tuhan. Dengarkan apa yang menjadi rencananya dalam hidup kita, karena rencana Tuhan itu yang terbaik buat kita. Manusia terbatas, tapi Allah kita Allah yang tidak terbatas. Mungkin kita kalau berpikir dengan pikiran kita sendiri serba terbatas, tapi kita bersyukur dengan ketidakterbatasan Allah, itu jadi mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat hidup sendiri. Kita sungguh memerlukan Allah dalam kehidupan kita.
Yang saya sarankan adalah yang pertama, yuk datang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan untuk ambil alih kekhawatiran kita, ambil alih ketakutan kita, kecemasan kita, rencana-rencana kita. Biarkan Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan semuanya. Yang kedua, mari kita siapkan diri untuk menerima rencana Tuhan, visi Tuhan, misi Tuhan, atau tujuan Tuhan menciptakan kita dalam hidup ini. Bagaimana caranya kita untuk dapat mempersiapkan diri? Dengan terus melaksanakan firman Tuhan. Kita bisa merenungkannya dan belajar melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Belajar untuk taat kepada apapun yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Poin yang ketiga adalah bertekunlah dalam hidup berkomunitas. Karena di dalam hidup berkomunitas, kita di sana diingatkan tentang rule-rule untuk kehidupan kita. Kalau mungkin ada kalanya kita melenceng dari kehidupan ini, maka komunitaslah yang akan mengingatkan kita. Mereka sebagai pengingat kita untuk terus berada dalam track-nya Tuhan. Yang keempat, fokus pada misi Tuhan yang diberikan kepada kita. Setiap dari kita memiliki panggilan dalam hidup ini. Kalau kita fokus kepada apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kita, apa yang menjadi God's will dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan tetap berada di dalam track-nya Tuhan. Tetapi ketika kita tidak mau fokus kepada Tuhan, seperti Petrus yang keluar dari perahu, dia fokus kepada angin yang menghembus pada saat itu, akhirnya dia kehilangan fokus kepada Tuhan dan akhirnya dia jatuh tenggelam. Jangan sampai kita jatuh tenggelam di dalam permasalahan kita sendiri. Yang harus kita terus lakukan adalah mengarahkan hati dan pikiran kita, mata kita hanya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Dia akan selalu menopang, menuntun, memelihara kehidupan kita. Demikian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Engkau sumber kekuatan.